Halo, saya Ade Ariswan dan selamat datang di seri kuliah Las dan Fabrikasi Logam. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengelasan. Pengelasan atau welding adalah pekerjaan menyambungkan logam. Yang membedakan welding dengan solder dan brazing adalah welding menggunakan panas yang cukup besar sehingga baik filler metal maupun base metal meleleh dan menyatu sehingga menghasilkan perubahan dari sifat-sifat mekaniknya. Perubahan sifat mekanik ini tentunya menghasilkan kekuatan sambungan yang lebih kuat lagi. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai menyambungkan material, tentu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis sambungannya. Ada beberapa jenis sambungan, diantaranya adalah sambungan tumpul atau butt joint, kemudian ada sambungan T atau T, kemudian sambungan sudut corner joint, dan sambungan lap joint. Sedangkan jenis pengelasan sendiri, ya, ada beberapa yang banyak dikenal adalah pengelasan fillet dan pengelasan groove. Untuk posisi pengelasan, menurut AWS ada posisi pengelasan 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Ya. Di sini ada pengelasan untuk plat dan pengelasan untuk pipa. Di lab ini kita memiliki bermacam-macam mesin untuk berbagai proses pengelasan. Beberapa proses pengelasan yang digunakan antara lain shielded metal arc welding atau SMAW, kemudian flux core arc welding atau FCAW, lalu yang ketiga gas metal arc welding atau GMAW, yang keempat gas tungsten arc welding atau GTAW, dan satu lagi submerged arc welding atau SAW. Untuk proses SMAW sendiri kita memiliki berbagai macam mesin ya. Salah satunya adalah mesin multiproses Lincoln DC400 dan ada mesin Stalwart DC400 yang kemarin sudah diperlihatkan pada video sebelumnya. Untuk pengelasan SMAW kita menggunakan elektroda berselubung seperti ini ya. Ini makanya disebut sebagai shielded metal arc welding. Yang elektroda ini dilapisi dengan flux yang akan menghasilkan gas-gas pelindung maupun slag untuk melindungi hasil lasan. Nah, cara menggunakannya cukup dengan dijepitkan di stang las seperti ini. Kita bisa pilih posisinya seperti apa, tapi kita biasanya menggunakan sudut tertentu untuk dilas di permukaan material. Untuk polaritas SMAW ada dua jenis yang dapat digunakan, yaitu DCEN atau direct current electrode negatif. Yang kedua adalah direct current electrode positif atau DCEP. Kedua polaritas ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi direct current electrode negatif, elektrodanya bermuatan negatif, dan kabel massa atau materialnya bermuatan positif. Pada polaritas ini distribusi panas sekitar 70% berada di material dan 30%-nya ada di elektroda. Untuk DCEN diharapkan base metalnya akan meleleh lebih cepat, dan polaritas ini pada SMAW sangat cocok digunakan untuk pengelasan groove. Sedangkan polaritas lain yaitu DCEP atau direct current electrode positif, sekitar 70% panas berada di elektroda dan 30% panas berada di benda kerja. Ya, dengan DCEP diharapkan elektrodanya akan lebih cepat meleleh dibandingkan base metal. Nah, DCEP ini untuk SMAW sangat cocok digunakan untuk pengelasan hot pass, filler maupun capping. Polaritas lain yang dapat digunakan adalah polaritas AC. Ya, perhatikan kalau direct current atau DC ada elektrodanya bisa positif, bisa negatif, tapi kalau AC elektrodanya saling berganti-ganti kutub karena arusnya bolak-balik. Untuk pengelasan SMAW sifatnya adalah constant current atau arus tetap. Jika yang kita atur di mesin las adalah arus listriknya. Begitu juga dengan pengelasan GTAW, yang kita atur di mesin las adalah arus listriknya. Berbeda dengan pengelasan FCAW dan GMAW. Yang sebenarnya kedua pengelasan ini sebenarnya sama, mesinnya sama, metode pengelasannya sama, yang membedakan hanya jenis
elektrodanya. FCAW dan GMAW kita menggunakan tegangan tetap atau constant voltage. Jika SMAW menggunakan elektroda berselubung seperti ini, FCAW dan GMAW menggunakan elektroda wire atau kawat yang panjang. Nah, kawat ini akan diumpankan ke material kita secara otomatis. Walaupun masih ada operator yang bekerja, tapi feedingnya telah dilakukan secara otomatis, maka dapat kita namakan pengelasan ini bersifat semi otomatis. Untuk pengelasan GTAW, fungsinya ya kita menggunakan welding torch seperti ini, dan nanti kita akan menggunakan elektroda rod ya kira-kira seperti ini. Ini contoh, kita menggunakan dua tangan ya. Kalau untuk GTAW, polaritas yang digunakan adalah DC-EN atau elektrodanya negatif. Ya, jadi untuk DC-EN ini elektrodanya bermuatan negatif dan kabel masanya bermuatan positif, sehingga materialnya akan meleleh lebih cepat. Nah, elektrodanya adalah tungsten yang ada di sini, yang ada di welding torch. Kemudian ini filler rodnya. Jadi saya ambil contoh saja. Kita gunakan dua tangan seperti ini ya. Kita melelehkan keduanya, baik base metal maupun filler rodnya. Untuk GMAW maupun GTAW menggunakan bantuan gas eksternal ya, dan kadang FCAW juga ada yang menggunakan gas disebut juga sebagai FCAW gas shielding. Demikian penjelasan mengenai berbagai proses. Sekian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.